diambil dari cerita Provinsi Bali. Pulau Bali, atau yang dikenal dengan nama Pulau Dewata, merupakan salah satu tujuan banyak wisatawan mancanegara. Selain keindahan alamnya, Pulau Bali juga masih menjaga warisan kebudayaan hingga turun-temurun. Pulau Bali yang sangat subur ini masih memiliki beragam cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat adalah kisah Bawang dan Kesuna. Pada suatu hari, hiduplah dua gadis cantik bernama Bawang dan Kesuna. Bawang dan Kesuna masih memiliki ayah dan ibu. Ayah mereka setiap hari bekerja di ladang, sedangkan ibu mereka setiap hari berada di rumah mengurus keperluan rumah tangga. Terkadang ibu mereka membantu ayah bekerja di ladang. Setiap hari Bawang dan Kesuna yang masih anak-anak membantu ibunya mencari kayu bakar atau membersihkan rumah. Hari itu sang ibu hendak pergi ke pasar. Bawang, Kesuna. Ya, Bu. Ibu udah pergi ke pasar sebentar ya, tapi mungkin agak Ibu lamai. Bisakah kalian menyiapkan beras agar nanti pulang Ibu tinggal masak lauk? Oh, bisa, Bu. Oke, Ibu pergi dulu ya. Kesuna, kamu bisa membersihkan beras dulu nggak? Nanti yang bersihin rumah aku deh. Kesuna pun menapai beras itu. Setelah beberapa lama, Kesuna sepertinya sudah selesai. Bawang, aku sudah selesai. Tinggal kamu yang membersihkan rumahnya ya. Kamu bisa nggak sekalian bersihin rumah? Nanti aku yang bantu ibu memasak deh. Meskipun sudah kelelahan, tetapi Kesuna tetap saja membersihkan rumah. Setelah selesai membersihkan rumah, Kesuna pun berpikir untuk pergi ke sungai. Bawang, aku akan pergi ke sungai untuk mandi ya, karena di sini sangat gerah. Iya, pergi saja, nggak apa-apa kok. Nanti aku yang beresin lainnya. Sementara itu, ibu mereka telah sampai di rumah. Bawang, Kesuna. Iya, Bu. Bawang, kok kamu sendirian? Iya, Bu. Kesuna pergi ke sungai bersama teman-temannya. Loh, kamu mengerjakan ini semua sendirian? Iya, Bu. Tapi belum selesai semua. Loh, berarti si Kesuna nggak kerjain apa-apa? Tidak, Bu. Biar saja nanti. Akan Ibu marahin. Udah, nggak apa-apa ya. Selepas puas mandi di sungai, Kesuna pun pulang ke rumah. Alangkah terkejutnya, di rumah ayah dan ibunya sudah menunggu dengan wajah amarah. Dasar anak malas, banyak membantu saudaramu, malah keluyuran di sungai. Dasar ini, kamu ayah usir. Pergilah dan jangan kembali lagi. Diam! Kesuna pun berjalan pergi meninggalkan rumahnya. Ia tidak menyangka kalau saudaranya tega memfitnahnya. Ia akhirnya duduk di bawah pohon di dalam hutan. Tiba-tiba Kesuna dikejutkan dengan kedatangan seekor burung jalak. Hei anak muda, kasihan sekali kamu. Saudara memfitnahmu dan kedua orang tamu pun mengusirmu.
sebuah jambu biji di pohon itu. Setelah menerima sebuah jambu biji, tanpa bicara, burung jalak langsung memakan dan memuntahkan biji-bijinya. Dan ajaibnya, biji-biji berubah menjadi emas permata. Wah, ajaib. Kamu bisa memuntahkan biji-biji emas ini. Nah, kamu bisa membawanya ke rumah kakekmu. Sesampainya di rumah kakek, Kesuna menceritakan hal yang terjadi padanya. Ia juga menunjukkan gemerlap emas yang didapat dari burung jalak. Beberapa hari kemudian, Bawang pergi ke rumah kakek untuk meminta kayu bakar. Kakek? Namun ia mendapati Kesuna dengan gemerlap emas sedang menyapu halaman depan rumah kakek. Bawang mendesak Kesuna, di mana ia mendapatkan emas tersebut. Kamu dapat dari mana emas ini? Dari burung jalak yang ada di hutan. Oh iya, tolong biarkan ke kakek ya. Kalau ayah dan ibu di rumah lagi butuh kayu bakar. Dengan hal serupa yang dilakukan Kesuna, Bawang datang dengan wajah sedihnya. Ia duduk di bawah pohon dan mendapati seekor burung jalak menghampirinya. Hei Bawang, bisakah kau mengambilkan aku sebuah jambu biji itu? Lalu aku akan menolongmu dari kesetiaanmu. Baiklah, asalkan kau akan menolongku. Bawang mengambil buah jambu biji tersebut dan membiarkan jalak itu memakannya. Namun, tiba-tiba biji tersebut berubah menjadi kumpulan luka melepuh berwarna merah yang kemudian merayap ke tubuh Bawang dan membuat Bawang merasa infeksi dan gatal-gatal. Ah, rasakan karmamu itu. Hei burung jalak, apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku jadi seperti ini? Baiklah, baiklah. Jika kau mau mengakui kesalahanmu, maka kutukan itu akan menghilang dengan sendirinya. Bawang pun langsung berlari menemui Kesuna yang sedang mengantar kayu ke rumah ayah dan ibunya. Aku meminta maaf padamu. Aku mengakui semua kesalahanku padamu. Aku sudah menuduhmu selama ini. Tinggallah berdiri. Ini semua kelakuanmu. Ya maafkan aku ayah ibu. Ya sudah, jika kamu sudah menyesali perbuatanmu, mulai sekarang kamu membantu ayahmu di ladang ya. Katanya berapa itu? Pesan moral yang bisa didapatkan adalah kebaikan membuahkan kebaikan, sifat jahat dan rakus menghasilkan balasan yang lebih kecil. Sekian kami dari kelas 8C. Sukses!